Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, narasumber, kawan-kawan panitia, serta para peserta dengan semangat dan antusiasmenya yang tinggi dan tentunya sangat saya banggakan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, lindungan, keberkahan, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sepenuhnya menuai manfaat ilmu oleh narasumber kita sore hari ini. Amin, amin, Allahumma amin. Sebenarnya terima kasih banyak kepada panitia pelaksana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu agenda kita pada sore hari ini, yaitu sharing session terkait dengan Kampus Merdeka. Nah, kita hari ini bersama dengan alumni-alumni Kampus Merdeka. Yang pertama ada alumni Kampus Mengajar, ini oleh Kak Anita Firdaus. Kemudian ada alumni Pertukaran Mahasiswa Merdeka oleh Anita Humaida. Kemudian ada alumni ISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards oleh Putri Nabila, dan yang terakhir ada alumni Magang Merdeka oleh Jessica Sembiring. Nah, sebelumnya juga teman-teman semuanya, perkenalkan saya Muhammad Hasanuddin dari Provinsi Kalimantan Selatan, ya selaku moderator yang akan membantu jalannya acara kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman semua, bahwa kita ketahui bersama bahwa mahasiswa penggerak Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah gerakan mahasiswa yang nantinya akan membuat sebuah komunitas, ya, pemuda pelajar merdeka di masing-masing perguruan tinggi begitu, yang dengan harapan tentu membuat gerakan merdeka dalam berprestasi, yang salah satunya ikut mensosialisasikan dan mengajak berpartisipasi dalam program Kemendikbudristek dengan bersinergi dengan tim Kampus Merdeka dan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi guna menyukseskan program Kampus Merdeka itu sendiri. Nah, tentu sebelum kita mensosialisasikan teman-teman semuanya, kita perlu juga mengenal terlebih dahulu terkait dengan program-program dari Kampus Merdeka itu sendiri. Sehingga ketika kita ditanya oleh teman-teman atau sahabat atau rekan organisasi kita bisa menjawab seperti itu, ya. Karena kita nantinya akan menjadi mahasiswa penggerak daripada Kampus Merdeka itu sendiri. Baiklah, nampaknya juga teman-teman semuanya juga udah tidak sabar lagi untuk mendengar sharing session hari ini bersama dengan narasumber yang sangat worth it dan insightful hari ini. Nah, kepada masing-masing narasumber nih kita memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Nah, kita mulai kepada Kak Anita Firdaus nih terlebih dahulu. Silakan kepada Kak Anita Firdaus untuk memperkenalkan diri. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Hasan atas kesempatannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Shalom, Nama Budaya dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Di sini izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin tadi juga sudah, ya, gitu. Saya Anita Firdaus. Saya dari mahasiswa dari program studi ilmu sejarah di Universitas Udayana. Nah, untuk program MBKM yang pernah saya ikutin yakni Kampus Mengajar Angkatan 2 di SD Negeri 1 Sumberjo. Itu letaknya di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Oke, siap Kak Anita. Nah, keren banget ya. Nah, kita lanjut lagi nih, dari Kak Anita tadi alumni Kampus Mengajar. Nih teman-teman semua. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Silakan kepada Kak Anita Humaida untuk memperkenalkan diri juga. Silakan, Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Hasan. Jadi perkenalkan, nama aku Anita Humaida. Aku adalah mahasiswa semester 7 program studi statistika Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Aku adalah alumni program pertukaran mahasiswa Merdeka angkatan pertama. Kemarin tahun 2021 itu keterima di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Mungkin sekian. Terima kasih, Kak Hasan. Oke, siap Kak Anita. Kak Anita ini berarti dari PME, ya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Tadi keren banget juga nih. Nanti kita galilah ilmu dari Kak Anita Humaida ini. Oke, kita lanjut lagi kepada Kak Putri Nabilah nih. Kepada Kak Putri Nabilah, disilahkan. Oke, halo teman-teman, dan thank you Kak Hasan udah memperkenalkan. Jadi, kenalin, nama aku Putri Nabila, atau kalian biasa panggilnya Putnab gitu ya, Putri Nabila. Nah, aku dari Universitas Airlangga,
kebetulan di semester 7 juga, dan kemarin sempat ikut program ISMA. Jadi itu program exchange selama 1 semester ke luar negeri. Itu aku kemarin ke Belanda, ke University of Twente, kayak gitu. Salam kenal teman-teman semuanya. Oke, salam kenal Kak Putnaf ya. Waduh, keren banget ya ke Belanda kemarin. Nah, nanti kita belajar juga dari Kak Putri. Nah, selanjutnya kita ke narasumber yang terakhir nih. Ini narasumber yang dari Magang Merdeka kayaknya nih. Silahkan kepada Kak Jessica Sembiring untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kak. Oke, terima kasih Kak Hasan atas waktu dan kesempatannya. Salam kenal semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nano budaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, aku Jessica Sembiring. Aku dari Presiden University. Sekarang aku last year student at Presiden University. Dan sekarang aku sebelumnya aku mengambil Magang Merdeka di Kompas Gramedia sebagai Human Resource Analyst. Mungkin sekian perkenalan diri aku Kak Hasan. Salam kenal semua. Salam kenal Kak Jessica. Wah, ini dari magang nih. Pokoknya kalau dari magang ini teman-teman semua yang memang paling diminati ya kayaknya oleh para mahasiswa. Ya, begitulah ya. Oke, kita lanjut nih. Karena sudah memperkenalkan diri, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan nih kepada teman-teman kepada narasumber-narasumber kita nih untuk menjawab beberapa pertanyaan lah begitu sebelum nantinya dari teman-teman peserta juga bertanya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan pertama nih kepada pertanyaan yang sama nantinya untuk dijawab. Nah, ini pertanyaan yang pertama ini terkait dengan programnya seperti itu ya. Nah, kira-kira nih boleh nggak dijelaskan nih terkait yang pertama ini dari kampus mengajar dulu deh. Kepada Kak Anita nih menjelaskan sedikit nih terkait Kampus Merdeka. Silahkan Kak Anita. Oke, terima kasih. Di sini kan saya juga kemarin ikut mengenai program MBKM di kampus mengajar gitu. Nah, sekilas lagi Merdeka Belajar itu sebenarnya kampus Merdeka itu tuh bagian dari Merdeka Belajar gitu kan. Jadi kita di mana sebagai mahasiswa memang diberikan kesempatan untuk belajar di luar teori-teori yang kita belajarin di kelas gitu. Kita nggak melulu harus mendapatkan ilmu itu di dalam kelas gitu, melainkan kita itu bisa gitu mencari ilmu di luar kelas gitu. Contohnya saja, saya dari studi ilmu sejarah yang mana basicnya itu memang bukan kependidikan gitu, tapi saya mengikuti program MBKM yakni di kampus mengajar gitu. Nah, kan nggak ada nih sangkut pautnya gitu, apalagi saya waktu itu ditempatin di SD gitu. Nah, di situ kayak mengajarkan gitu, kita selama 1 semester itu nggak harus ada di kelas gitu, tapi kita juga bisa belajar di mana di luar kelas itu gitu. Saya di SD bisa bertemu dengan adik-adik anak-anak SD, siswa-siswa SD itu dengan belajar materi SD, tapi bukan hanya materi SD, sebenarnya kita di kampus mengajar itu nggak hanya kita melulu mengajar di kelas gitu, tapi di situ kita bisa membantu tentang administrasinya guru, kita bisa membantu kayak fasilitas di sekolah itu bagaimana, bahkan kita juga bisa kayak membantu semua yang dibutuhkan di sekolah gitu. Jadi di sini teman-teman yang memang belum tahu kampus mengajar itu bagaimana, itu jangan terpaku kita mengajar di kelas tiap hari gitu, enggak gitu. Kita boleh sesuai dengan kemampuan kita itu. Kemampuan kita yang dibutuhkan di sekolah, yaitu yang kita berikan di sekolah gitu. Bagaimana kita mengabdi untuk sekolah tersebut. Itu sih secara singkatnya. Oke, siap. Kayak seperti kampus mengajar kayak gitu ya Kak. Nanti mengajar ke sekolah di kayak pedalaman seperti itu ya Kak? Oke. Iya, memang akreditasinya itu memang agak rendah seperti akreditas C dan B. Kebetulan waktu itu saya ditempatkan yang masih akreditas B gitu. Yang memang masih benar-benar butuh bantuan banget. Oke, keren banget nih. Oke, kita lanjut lagi nih. Kita juga mempersingkat waktu ya teman-teman semua. Keren banget dari Kak Anita tadi terkait dengan kampus mengajar. Oke, kita lanjut ke pertukaran mahasiswa Merdeka. Nih Kak Anita Humaida boleh nggak menjelaskan sedikit terkait dengan pertukaran mahasiswa Merdeka itu sendiri? Silakan Kak Anita. Oke, terima kasih Kak Hasan. Jadi mungkin teman-teman di sini udah pada tahu nih apa sih PMMDN. Cuman dari aku pengen ngejelasin lagi nih apa sih itu PMMDN. Jadi PMMDN itu adalah pertukaran mahasiswa Merdeka dalam negeri. Jadi di situ adalah fasilitas bagi kita mahasiswa seluruh Indonesia atau seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu bisa belajar di luar dari kampus kita. Jadi di universitas lain. Bahkan nih, jadi kita tuh
dari PMMDN ini juga kita juga bisa terfasilitasi untuk bisa belajar di program studi dari asal kita. Misalnya kalau dari aku nih kemarin bahkan bisa ngambil 3 program studi di luar dari program studi aku asalnya gitu. Jadi habis itu juga dari PMMDN ini juga kita juga bisa mendapatkan relasi yang lebih banyak lagi, bahkan antar pulau nih. Jadi banyak sekali manfaat yang atau terfasilitasinya dari program ini. Jadi kemarin itu juga aku juga sempat belajar tentang kebudayaan yang ada di Jogja. Jadi program ini nih adalah program yang lumayan menyenangkan bagi aku. Jadi mungkin itu aja sih Kak Hasan. Terima kasih. Oke, Kak Anita. Berarti kemarin jalan-jalan juga ya, Kak, sekalian selain daripada kita belajar di kampusnya kayak gitu ya, ke Jogja. Asik banget kayaknya kota Jogja yang salah satu diminati lah oleh para mahasiswa kayak gitu. Oke. Baik, kita lanjut lagi nih ke Kak Nabila nih, Putri Nabila. Boleh nggak nih Kak, silakan juga untuk menjelaskan terkait dengan ISMA itu sendiri. Silakan. Oke, jadi teman-teman kalau ISMA sendiri itu sebenarnya mirip kayak yang tadi Anita sempat mention ya, pertukaran pelajar. Nah, tapi ini pertukaran pelajarnya di luar negeri kayak gitu teman-teman. Jadi ya emang levelnya ini sih lebih berat, tapi it's okay karena kan jadi belajar lebih banyak karena banyak budaya yang beda gitu kan, yang antara budaya Indonesia sama budaya luar negeri kayak gitu. Nah, kemarin itu aku sempat ke Belanda, jadi banyak banget sebenarnya universitas lain yang udah kerjasama sama panitia ISMA kayak gitu. Nah di sana ngapain aja gitu? Di sana itu aku belajar kayak kuliah pada umumnya, tapi juga nggak cuma belajar, tapi di sana tuh ada kayak kita cultural exchange, kita kayak ngobrol sama orang-orang yang bule, yang native, terus kita juga ada project kayak kemarin waktu Sumpah Pemuda itu aku bikin kayak food festival gitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang Belanda kayak gitu sih. Jadi overall seru banget sih karena apa ya, kalau kalian punya cita-cita keluar negeri gitu ya, waktu kalian masih mahasiswa itu bisa banget lewat program ISMA ini karena benar-benar gratis gitu kan ya. Jadi kayak keluar negeri bayar tuh kalian bisa gratis dengan lewat program ISMA ini. Bahkan kalian kalau beruntung kalian bisa juga jalan-jalan ke negara tetangga kayak gitu. Kalau kemarin kan aku di Europe. Nah, jadi karena di Europe itu kalau mau jalan-jalan ke negara Eropa itu visanya gratis gitu, nggak bayar visa. Jadi kayak ya kayak kalau kalian punya mimpi ke keliling Eropa itu it's really possible lewat program ISMA ini kayak gitu sih teman-teman. Oke, keren banget ya ke Belanda kemarin. Jadi kemarin harus bisa bahasa Belanda ya, Kak Putri? Atau enggak? Enggak, jadi di sini kita full bahasa Inggris sih, karena international class kayak gitu. Oke, bahasa Inggris ya. Oke, siap-siap. Bisa jalan-jalan ke Eropa juga nih, keren banget ya. Kalaunya apa benefitnya kalau yang diikuti dengan ISMA ini. Oke, kita lanjut lagi nih ke Magang Merdeka nih, yang terakhir nih ke Kak Jessica Sembiring. Silakan nih Kak untuk menjelaskan sedikit terkait dengan Magang Merdeka itu sendiri. Silakan. Oke, terima kasih Kak Hasan. Mungkin kalau dari Magang Merdeka atau lebih tepatnya Magang bersertifikat Kampus Merdeka, mungkin ada perbedaan dari Kak Anita, Kak Anita juga, dan Kak Putri. Mungkin dari magang sendiri itu adalah merupakan kerja praktik teman-teman. Jadi di sini itu kita udah belajar di kampus, mungkin kurang lebih 2-3 tahun. Nah, terus kita ngapain di akhirnya itu? Di akhir itu, di final years itu, sangat-sangat aku menganjurkan teman-teman ikut Magang Merdeka. Buat apa sih Kak Magang Merdeka? Apa sih gunanya dari Magang Merdeka? Benar banget. Jadi Magang Merdeka ini bisa melatih soft skill kita, hard skill kita. Kita bisa mengetahui gimana sih workplace itu sebenarnya, gimana sih employee, gimana sih kamu dengan atasan, gimana lingkungan kerjaannya, ataukah itu mendukung kamu ke depannya atau malah tidak mendukung kamu. Kamu bisa mempelajari beberapa banyak hal yang bisa kamu pelajari melalui magang ini. Karena pada dasarnya itu kan kita kerja praktik ya. Jadi sebelum kita ke employee, sebelum kita ke dunia profesional yang future nanti kita bakal nggak tahu gimana, itu kita bisa melalui dari magang ini. Jadi sebagai menjembatani kita ke dunia profesional nanti gitu teman-teman. Dan kebetulan kemarin itu kan aku di Kompas Gramedia, aku sebagai Human Resource Analyst, jadi aku kerjanya itu based on project. Nah, jadi aku mempelajari juga pola kerja yang berada di setiap badan unit di Kompas, gimana sih pola kerja mereka selama COVID. Nah, aku pelajarin gimana sih cara berinteraksi dengan sesama employee, gimana sih dunia kerja itu sebenarnya, the real of a workplace itu gimana gitu. Jadi aku belajar banget belajar banget tentang selama aku di Kompas gitu. Jadi Kompas ini sebagai guru terbaik aku sih untuk memulai dunia pekerjaan gitu, Kak Hasan. Mungkin sekian dari aku. Oke, keren banget juga nih dari Kak Jessica. Jadi kita real bekerja ya Kak.
kayak jadi nanti kalau kita udah bekerja kita nggak kaget lagi kayak gitu ya, karena kita sudah pernah mengikuti dari magang itu sendiri langsung di perusahaan kayak gitu. Keren banget. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang kedua. Ini terkait dengan alasan dan motivasi mengikuti dari program yang kakak ikuti nih. Oke, yang pertama kita ke Magang Merdeka dulu nih, kita balik nih ke Kak Jessica dulu nih. Apa sih alasan dan motivasi kakak dulu mengikuti Magang Merdeka itu? Silakan Kak Jessica. Oke, terima kasih Kak Hasan. Jadi sebenarnya ini alasan aku kenapa aku pilih magang di berbagai macam kelebihan-kelebihan dan spektakuler program-program dari kampus Merdeka. Kenapa sih aku pilih magang? Karena menurut aku untuk saat ini, jadi balik lagi ya ke setiap ini kan bersifat subjektif ya teman-temannya. Teman-teman mungkin plannya 2 tahun atau 3 tahun ke depan itu, aku mau exchange dulu deh, aku mau bantu dulu sesama, aku mau tergerak untuk membantu daerah 3T terluar, atau mungkin mau mengajar, itu kan semua balik lagi ke pilihan teman-teman. Cuman karena untuk aku sendiri, karena aku memang berangkat dari human research, jadi aku di kampus juga mengambil human research, jadi aku selalu memfasilitasi diriku atau training diriku tuh dari yang sedini mungkin, dari yang paling basic gitu, dari yang paling role-nya itu harus sama gitu. Like kayak aku ngambil education di Presiden University itu aku ngambil human research, terus aku lompat ke organizational experience-ku itu hampir semua mostly human research, terus aku ke magang juga aku ngambil human research analysis. Jadi hampir semua itu aku di role yang sama. Jadi ketika aku untuk saat itu ketika aku berpikir aku ngambil exchange yang memang sangat-sangat menggiurkan ya Kak Putri sejujurnya kalau Isma, cuman karena aku pikir untuk saat itu magang itu adalah salah satu pelajaran terbaik aku, pengalaman terbaik aku ketika aku memposisikan diriku, aku harus fokusin dulu nih karir aku untuk 2-3 tahun ke depan, dan ketika misalnya ada banyak kesempatan, opportunity kita kan gak bakal pernah tahu kan Kak, entah ada exchange, entah ada master degree nanti ke depannya. Cuma untuk saat ini, untuk saat itu aku sangat memfokusi diriku untuk perbaiki dulu karir aku. Cuma itu balik lagi ke subjektif teman-teman semua, mau fokus yang mana dulu gitu Kak Yasan. Kita semua nggak menjawab. Oke Kak Jessica, berarti menyiapkan sedini mungkin ya nanti kesiapan karir ke depan kayak gitu. Nah itu kalau magang Merdeka nih tadi, keren banget juga nih dari Kak Jessica. Lanjut lagi kita ke Kak Putri Nabilah nih, yang terkait dengan ISMA. Apa nih alasan dan motivasi kakak dulu mengikuti ISMA ini? Silahkan. Iya, kalau aku pribadi sebenarnya ini sih, kalau aku jujur karena sejak aku masuk kuliah itu aku memang udah ada target untuk ingin bisa keluar negeri pas mahasiswa kayak gitu. Nah makanya aku sering nyari-nyari program yang sekiranya emang beasiswa, karena aku yakin kayak dengan kemampuanku dan kemampuan keluargaku kayak nggak bisa kalau keluar negeri dengan self-funded kayak gitu. Makanya aku gencar banget nyari beasiswa gitu. Nah pas ketika aku udah tes TOEFL terus kayak ketemu ISMA, jadi kayak seakan-akan kayak terjawab gitu loh. Jadi kayak oh ini udah ada fasilitasnya kayak gitu dari pemerintah. Itu aku batch pertama. Jadi kayak pas banget sih waktu itu aku semester 5. Jadi meskipun lumayan apa ya agak awal gitu ya semester 5, aku pertama kali MBKM itu langsung ikut ISMA dan ya alhamdulillah lolos juga. Jadi waktu itu niatnya emang karena pengen keluar negeri aja sih, kayak pengen dapat international exposure, karena pengen ngeliat dunia dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Karena itu emang priceless banget sih, dan kayak aku ngerasa aku nggak akan bisa ngulangin hal itu lagi ketika nanti udah kerja kayak gitu. Gitu sih overall Hasan. Oke siap Kak Nabila. Nah kalau Kak Nabila ini lebih ke memang dari awal masuk udah mau keluar negeri ternyata. Wah, jadi teman-teman yang mau keluar negeri bisa ngikutin jejak langkah dari Kak Nabila nih. Ikut ISMA kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertukaran mahasiswa Merdeka. Kak Anita Humaida, silahkan nih Kak. Apa sih alasan dan motivasi kakak mengikuti program ini? Baik, mungkin kalau dari aku sih berbeda sih sama Kak Putri, sama Kak Jessica. Kalau aku nih orangnya emang suka nyari temen gitu. Nah, jadi pertama-tama tuh kayak mikir, kemarin kan pas 2021 tuh masih online kan ya. Kayak jarang tuh masih yang offline gitu. Jadi, aduh bosan banget di rumah ini nih, kayak temennya tuh selalu online kayak gimana gitu. Jadi pertama sih kayak, apa karena pas itu ada kayak program Merdeka Belajar, apa aja nih programnya? Oh ternyata ada PMMDN nih yang bisa
kayak berkemungkinan untuk bisa berkegiatan secara offline gitu kemarin itu tuh. Jadi apa salahnya sih nyoba, habisnya juga karena emang suka jalan-jalan, habisnya juga emang suka nyari teman, jadinya kayak apa salahnya sih dicoba gitu. Jadi kayak juga sambil mengisi waktu luang untuk bisa kegiatan positif gitu. Nah, selain dari perkuliahan, ternyata alhamdulillah tuh dapat di Jogja, dan ternyata kemarin sempat juga offline selama 2-3 bulan nih. Jadi akhirnya kayak seneng banget juga, kayak dapat teman-teman yang baru dari luar pulau di Kalimantan Selatan khususnya. Jadi kayak wah, ternyata impianku kayak udah punya teman yang lebih banyak lagi daripada yang sekarang gitu. Jadi kayak senang banget sih, itu sih kalau dari aku, kayak mengisi waktu luang, habis itu juga kayak memperluas pertemanan dari yang sebelumnya ada di univ aja nih, ternyata kita tuh bisa juga dapat pertemanan dari univ luar, gitu sih Kak Hasan. Oke, lebih kepada pertemanan ya, cari teman lebih banyak, karena mungkin banyak teman banyak rezeki kali ya. Keren banget Kak Anita ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke Kak Anita Firdaus nih. Ini teman-teman kayaknya pada apa? Kak Anita nih ya. Oke. Kak Anita, ini alasan dan motivasi Kakak nih terkait dengan kampus mengajar nih dulu. Kenapa jadi ngikutin program ini? Silahkan Kak. Oke, baik. Mungkin kalau dari Kak Anita Humaida sama Kak Nabila dan Kak Jessica itu memang apa namanya, Kak, itu kan memang mereka lebih apa ya, beda kan. Kalau saya kan sasarannya memang anak-anak SD gitu, basicnya yang kalau kita diajak untuk berpikir itu nggak bisa gitu, dan secara otomatis kita di situ nggak bisa apa namanya kayak saling tukar gitu, bisanya sama-sama teman sama antar mahasiswa yang apa namanya kampus mengajar gitu. Nah, alasan pertama memang jujur saja dari SMP itu saya sudah memang apa ya, suka dengan anak kecil dan suka juga dengan yang berbau dengan kerelawanan gitu. Saya dari SMP tuh cita-cita saya tuh kayak saya nggak mau tahu gitu, saya pokoknya pengen jadi volunteer gitu. Dan alhamdulillahnya waktu apa namanya saya waktu masuk kuliah itu banyak juga pengabdian yang saya ikutin gitu. Saya khususnya lagi saya suka anak kecil gitu. Nah, waktu itu kan pandemi ya. Waktu itu pandemi, saya melihat saya aslinya dari Pasuruan. Mungkin ini ada yang dari Universitas Pasuruan. Kemarin saya juga cek ada dari Pasuruan juga. Saya dari Kecamatan Perosari GTW ya. Nah, di situ saya melihat di sekitar desa saya itu banyak sekolah dasar yang pada waktu pandemi itu anak-anaknya itu justru kesulitan untuk belajar gitu. Kebanyakan anak-anak SD pada saat pandemi itu hanya diberikan tugas gitu. Sedangkan mereka saat diberikan tugas untuk di rumah itu bukan bukan dirinya yang ngerjain gitu, malah orang tuanya gitu. Nah, dari situ kayak kok seperti ini gitu. Nah, dari situlah saya kayak ada program kampus mengajar. Nah, waktu itu kan semester 4 nggak bisa itu kan daftar gitu. Nah, waktu semester 5 ada untuk semester 5 dan bisa. Itu saya kayak udahlah, nggak habis pikir, ya udah kampus mengajar aja gitu. Padahal itu banyak juga kan waktu semester 5 itu kayak beberapa program gitu. Tapi kalau saya udah niat kampus mengajar, pikiran saya udah kampus mengajar gitu, kayak udahlah lewat aja. Padahal teman-teman saya ada yang PMM, ada juga yang riset dan lain-lain gitu. Tapi saya kayak nggak mau tahu gitu, saya pokoknya mau kampus mengajar. Salah satunya juga masih pengen di rumah sih gitu, itu alasan klasik saya gitu. Dan waktu saya ternyata terjun di sekolah di dekat-dekat rumah saya, dan alhasil bener gitu, anak-anak di masa pandemi, khususnya anak-anak SD, banyak sekali yang nggak bisa membaca. Nah, disitulah kayak saya berarti nggak salah gitu milih program ini gitu. Saya memang ditakdirkan mengikuti kampus mengajar itu buat melihat ada adik-adik, ada anak-anak SD yang kayak butuh uluran tangan kita gitu sebagai mahasiswa, sebagai penggerak Indonesia. Itu kayak ini loh mereka, bangsa apa namanya, penerus bangsa gitu. Mereka siapa lagi gitu kalau nggak kita gitu, kita yang memang punya ilmu, kita yang memang telaten kepada mereka, udahlah gitu, ikutin aja gitu. Meskipun memang agak lelah dengan tingkahnya mereka, tapi seru gitu. Itu sih cara singkatnya. Oke Kak Anita, keren banget juga nih Kak Anita. Peduli banget sama anak-anak ya berarti. Nah, ini lebih kepada mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, keren banget, sesuai dengan ini ya tujuan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, kalau yang suka-suka mengajar nih, boleh nih belajar sama Kak Anita kayak gitu. Apalagi ngajar anak-anak kecil nih, Kak Anita kayaknya berpengalaman banget udah kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kita mulai lagi ke Kak Jessica.
Ini terkait dari benefit Kak. Benefit Kakak mengikuti dari program ini nih. Program Magang Merdeka ini apa aja sih kira-kira benefit yang didapatkan? Silakan Kak Jessica. Oke, sebenarnya kalau bicara benefit ini kan agak krusial ya, Kak Hasan. Jadi kan pasti people, jadi kayak first impression-nya itu orang-orang berpikir, berapa sih Kak uang sakunya gitu. Sebenarnya jangan kita berhenti tentang uang terus. Jangan seperti orang, itu bukan aku menyalahkan money oriented sebenarnya, tapi lebih tepatnya apa benefit yang kamu dapatkan ke depannya buat kamu, untuk tujuan karir kamu ke depannya. Mungkin selama aku selama di Kompas, aku belajar banyak banget. Jadi dulunya tuh aku ketika berbicara, bukan orang yang malu sih lebih tepatnya, cuman masih dalam misalnya kita berbicara topik satu, suka menyinggung ke topik-topik lainnya. Tapi ketika aku di Kompas, di situ aku mulai belajar sih. Jadi harus fokus satu topik, jangan melenceng-lenceng topiknya gitu. Jadi ketika selama aku di Kompas, aku belajar banget sih Kak. Jadi kayak leadership aku juga belajarin, benefit aku juga aku pelajarin itu salah satunya itu untuk soft skill aku juga, hard skill aku juga bisa Microsoft, beberapa produk dari Microsoft kayak Excel, itu ilmu dasar Excel, kayak pivot dan etc. kayak gitu-gitu tuh yang benar-benar buat aku belajar, yang sangat-sangat dibutuhkan. Sedangkan sertifikasi Excel aja tuh dibutuhkan sekarang kan, kayak training Excel gitu. Nah, jadi ketika aku di Kompas sendiri, aku belajar juga tentang apa itu KPI, Key Performance Indicator, dan ya tentang berurusan dengan dokumen-dokumen perusahaan sih Kak, tepatnya. Di samping itu, bahas tentang teknikal. Nah, di sini aku juga dapat beberapa hal, teman, relasi, pengalaman hidup, uang saku yang juga teman-teman sering tanyakan, gitu, sertifikat, nah, dan pengalaman kerja yang bisa sebagai batu loncatan aku untuk kedepannya. Mungkin perusahaan-perusahaan yang aku udah interest dari lama, nah itu bisa jadi aku jual gitu. Dalam artian aku jual value-nya, aku pernah di Kompas, aku pernah kerja apa aja, aku punya portofolio apa aja yang bisa aku jual untuk branding aku. Jadi aku menjual branding aku tuh ke perusahaan yang lainnya gitu. Jadi lebih tepatnya banyak benefit yang teman-teman bisa dapetin, tidak hanya tentang uang saku sih lebih tepatnya. Banyak banget pengalaman hidup yang teman-teman dulunya itu ekspektasi selama di kuliah, aku mau nih atasan aku seperti ini, teman-teman lingkungan kerjaan aku mau seperti ini, aku mau hidup seperti ini. Tidak bisa teman-teman. Ketika teman-teman kerja, disitulah teman-teman belajar bahwasanya, oh iya ya, ekspektasi aku selama ini tuh nggak berbanding dengan realita aku. Aku banyak belajar banget di situ gitu. Jadi pengalaman hidup itu juga salah satu guru terbaik untuk teman-teman, di samping uang saku juga gitu Kak Hasan. Oke, siap Kak Jessica, keren banget ya. Berarti selain daripada uang tadi ya yang memang didamba-dambakan kayaknya oleh teman-teman ya kalau yang ngikutin ya. Selain itu juga networking ya Kak, didapat langsung dengan perusahaannya, langsung mungkin nanti ke depannya bisa langsung ikut masuk kerja di sana ya di Kompas kayak gitu. Keren banget. Oke, kita lanjut lagi nih ke Kak Putri Nabilah lagi nih terkait ISMA nih lagi. Nah, kira-kira benefitnya apa aja nih Kak? Silakan Kak Putri. Oke, kalau ISMA sendiri tuh gak kalah ya sama magang, banyak banget benefitnya. Terutama kalian dapat international exposure, itu tuh yang paling penting ya. Kenapa? Karena perspektif kalian itu nggak cuma terbelenggu di Indonesia aja, tapi kalian bisa nge-reach out lebih jauh kayak gitu, bahkan ke luar negeri kayak gitu. Jadi mostly sih aku belajar banyak sih kayak dari gimana sih ternyata sistem belajar di Belanda, apa sih sebenarnya yang bikin negeri Belanda tuh jadi semaju sekarang gitu. Apalagi Belanda kan dulu sempat menjajah kita kan. Nah, kayak apa sih yang membedain gitu ya orang Belanda sama orang Indonesia? Kayak banyak sih, jadi kayak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab kayak gitu. Kayak banyak juga aku belajar tentang budaya-budaya di sana, tentang orang-orangnya, karakteristiknya kayak gitu, sama kayak sejarahnya juga sih. Jadi kayak include sih. Terus di sana aku juga kan aku lingger ya, jadi aku jurusan akuntansi, di sana aku belajar geografi. Nah itu meskipun aku nggak ada hubungannya sama sekali atau mungkin benar-benar nggak ada, tapi aku belajar banyak hal gitu. Kayak aku melihat dunia dari sisi yang berbeda. Terus juga apa ya, ternyata aku menikmati juga kayak gitu belajar sama di sana. Terus juga kalian bakal increase English speaking skills banget kan otomatis. Terus juga kalian kalau kalian mau lanjut S2 di luar itu bisa banget, kalian bisa dapat kenalan sama dosen di sini, lecturer di sini. Jadi kayak bakal jadi competitive advantage kalian sih, terutama kalau kalian mau lanjut studi S2 di luar negeri. Kayak gitu sih Hasan. Terus untuk benefitnya kayak dari segi uang kalian well provided sih, kayak itu nggak usah ditanya lagi. Buat aku sendiri di Belanda tuh aku bahkan uangnya sampai sisa-sisa gitu teman-teman. Jadi kayak aku balik ke Indonesia tuh
I still can keep up the money gitu. Jadi kayak tergantung kalian sih gimana kalian spending. Tapi aku di sana belajar banget kayak gimana budgeting. Akhirnya karena aku sering masak di rumah dan nggak terlalu banyak beli barang-barang dan makan di luar juga, jadi kayak sangat bisa saving. Jadi kayak uangnya justru waktu selesai exchange malah malah bisa saving banyak banget kayak gitu. Jadi recommended banget ya teman-teman, jangan dilewatkan sih kalau menurutku Isma gitu sih. Oke, berarti selain pengetahuan tadi uang saku bisa keliling Eropa, waduh keren banget ya. Bisa ke luar negeri itu kayaknya jadi dambaan buat semuanya sih. Bisa apalagi tadi ya terkait dengan apa bahasa Inggrisnya juga semakin mantap kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke Kak Anita Humaida. Nah, kalau Kak Anita Humaida nih terkait dengan benefitnya apa sih yang didapatkan ketika kita mengikuti program daripada pertukaran mahasiswa Merdeka itu sendiri? Silakan Kak Anita. Nah, oke, kalau mungkin kalau PMM ini kayak versi Indonesianya dari Kak Putri Nabila ini yang ISMA ini. Jadi pertama sih relasi juga karena benefitnya kayak pertemanan di Indonesia. Jadi kalau Kak Nabila nih pertemanannya orang-orang luar nih. Jadi kayak aku nih kayak pertemanannya masih di pulau-pulau di Indonesia gitu. Jadi habis itu juga kayak pengalaman berada di kota orang lain gitu. Jadi mungkin kalau bagi aku pertama kali ke Jogja lewat PMM ini. Jadi kayak oh ternyata masyarakat Jogja itu kayak gini kayak gitu, kayak sopan santunnya, habis itu budaya-budaya Jogja kayak gini. Mungkin kalau bagi aku sih cukup kayak berbeda sekali dengan yang ada di Kalimantan Selatan gitu, karena kan masyarakatnya pasti banyak budaya gitu. Jadi kayak oh jadi seperti ini kayak gitu, kayak cukup mendalam sekali bagi aku gitu. Terus kalau habis itu juga kayak karena di sini kita tuh difasilitasi untuk bisa belajar di univ lain, jadi kayak aku bahkan bisa ekspor lagi pada program studi lain. Jadi aku kemarin itu sempat ngambil 3 program studi yang berbeda, mungkin agak-agak jauh gitu sama program studiku yaitu Sastika. Jadi aku kemarin itu sempat ngambil di ekonomi pembangunan, terus juga di sistem informasi sama kesehatan masyarakat. Jadi kayak apalagi kayak di kesehatan masyarakat kayak kamu kayak belum pernah tahu apa aja kayak penyakit-penyakit gitu, habis itu penyebab-penyebabnya, habis itu dipaksa kayak belajar hal baru gitu. Jadi kayak bahkan untuk pembuatan laporan aja kayak aku perlu riset lagi, baca lagi untuk bisa menyelesaikan satu laporan gitu. Lalu juga kayak di sistem informasi aku juga sempat dapat kayak pengalaman kayak belajar software baru, kayak mungkin kalau di program studi aku mungkin nggak akan pernah dikenalin software itu selain di sistem informasi. Jadi kayak pas balik lagi ke program studi aku kayak aku bahkan bisa sharing sama teman-teman aku belajar ini kayak gitu sih. Kalau ada aku benefitnya. Habis juga kayak yang terakhir kayak kebudayaannya juga gitu. Bahkan kemarin tuh kalau di PMMDN itu ada namanya matkul modul setara. Jadi kita tuh kayak diajarin budaya-budaya Jawa gitu. Jadi kayak cukup excited gitu, kayak belajar nari, belajar ini gitu. Mungkin ke daerah sih kayak gitu. Oke, merdeka belajar banget ya Kak tadi. Ada 3 program studi langsung yang diikuti, keren banget. Tentu kalaunya basicnya berbeda agak bingung ya awal-awalnya mungkin. Nah, tapi kalaunya sudah terbiasa mungkin mudah aja kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke Kak Anita Firdaus nih. Terkait dengan benefit juga nih Kak. Pertanyaan yang sama dengan teman-teman semua. Benefit mengikuti kampus mengajar nih, selain dengan anak-anak. Kalau benefit mengikuti kampus mengajar, sebenarnya apa ya? Emang basicnya itu kita itu kan, terutama saya juga sebagai perempuan gitu. Sebagai perempuan itu kan, perempuan itu madrasah pertama seorang anak kan. Nah di situ tanpa sadar kita, waktu saya itu ikut di program kampus mengajar, saya juga belajar mengenai bagaimana psikologi anak, bagaimana cara mengatasi anak itu waktu dalam masalah gitu. Yang lucunya lagi, saya ada siswa itu di kelas 1 bulan dia nggak mau sama sekali masuk kelas. Nah di situ kayak bagaimana cara kita itu pinter-pinter kita biar anak itu masuk kelas. Betulan waktu itu selama 1 bulan full gurunya itu nggak ada gitu. Jadinya waktu itu saya yang disuruh menggantiin gitu. Nah sebenarnya kan ada jadwal tiket nih kita gitu. Maksudnya kita nggak tiap hari kok gitu di sekolah gitu. Kita sesuai kesepakatan kelompok aja gitu, mau enaknya itu bagaimana. Nah waktu itu sebenarnya dijadwal, tapi karena memang ada
satu kelas itu kelas 1 itu memang nggak ada gurunya karena waktu itu gurunya itu operasi kalau nggak salah. Makanya saya yang disuruh gantiin. Nah di situ kayak pintar-pintar kita lah gitu. Bagaimana caranya biar anak itu percaya pada kita, biar anak itu kayak kita itu nggak ngapa-ngapain di kelas, kita itu belajar itu enak, kita itu belajar itu enjoy gitu. Nah caranya itu kayak gitu dah. Terus itu yang paling menarik sama anak-anak SD itu ya mereka berantem. Tapi 1 menit kemudian mereka langsung berteman gitu. Jadinya kayak apa ya pemikirannya anak kecil itu apa ya gampang gitu kayak sesimpel itu gitu pemikiran anak kayak menghadapi masalah itu tuh kayak gitu. Nah kita kayak menjadi orang dewasa itu kayak dikasih pembelajaran buat dari anak-anak itu gitu. Kita bisa melakukan suatu kesalahan ke teman kita gitu. Tapi kita tidak boleh kayak langsung membenci dia gitu. Kita tidak boleh kayak nggak mau temenan sama dia gitu. Nah disitulah kayak buat penyadaran diri buat kita sebagai orang dewasa kita semakin dewasa kadang kita itu semakin egois gitu sekali kita disakitin kita nggak mau nih sama dia gitu kayak wah ini udahlah nggak mau sama ini karena dia udah nyakitin kita gitu nah itu enggak gitu padahal kita dari kecil itu udah diajarin kita itu harus saling memaafkan gitu nah di situ lah kayak uniknya kayak melihat bagaimana uniknya anak-anak SD gitu nah soalnya kan saya kan juga dari murni gitu dari ilmu sejarah kayak kadang juga culture shock juga kayak oh ini gitu oh begini sifat anak gitu dan sempat kebingungan juga kayak bagaimana sih caranya kayak biar mereka itu nurut sama kita biar mereka itu tidak memandang kita itu apa namanya orang lain tapi mereka itu memandang kita itu jadi gurunya sendiri gitu makanya waktu itu saya dipanggil ibu guru gitu jadinya waktu itu saya kayak bukan manggil adik-adik gitu jadi waktu di kelas itu manggilnya selamat pagi anak-anak gitu jadinya mereka saya anggap sebagai anak saya sendiri gitu bukan sebagai adik gitu melainkan sebagai anak gitu bagaimana cara pendekatan kita ke anak tersebut agar ilmu yang kita sampaikan itu masuk gitu ke mereka gitu agar simpelnya biar mereka enjoy gitu itu pengalaman yang paling penting gitu dan saya pikiran kayak nggak bisa saya kayak kapan lagi gitu saya ketemu dengan anak-anak gitu selama 6 bulan gitu selama 1 semester gitu meskipun agak mungkin juga mungkin teman-teman tadi juga sempat tahu yang waktu ketemu tadi sama Kak Rizal itu kan apa namanya saya masih kampus mengajar masih sama kuliah gitu itu emang agak sulit tapi saya enjoy gitu untuk melakukannya gitu. Yang paling penting sih itu dan yang kedua juga saya ketemu dengan teman-teman di universitas yang lain gitu yang ada di Jawa Timur kebetulan itulah yang membuat saya apa ya mencari teman-teman baru juga memahami latar belakang keluarga anak-anak sehingga yang mempengaruhi anak-anak tersebut bagaimana kondisi mereka belajar itu yang paling penting. Oke, lebih mengenal anak-anak ya, bagaimana mendekati anak-anak kayak gitu ya. Waduh, persiapan sih ya nanti sih di. Keren banget. Pasti semuanya pasti punya benefit lah ya kayak gitu ya. Kalau yang tadi jadi berasa udah jadi guru beneran ya, Kak Anita ya kalau Kak Anita tadi. Oke, nah. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang terakhir sebelum kita masuk ke pertanyaan yang dari teman-teman nih. Sabar dulu ya teman-teman. Satu pertanyaan lagi nih. Mungkin kurang lebih sama sih sebenarnya, tapi mungkin ada jawaban yang lain nih dari teman-teman. Nah, ini terkait dengan dampak apa saja sih yang didapatkan setelah mengikuti daripada kampus mengajar itu dulu nih. Kepada Kak Anita dulu nih, silahkan. Setelah mengikutinya, dampak apa sih yang didapatkan dari Kak Anita sendiri? Oke. Oke, untuk dampak yang pertama sih ke segi emosional gitu. Karena sejujurnya waktu kampus mengajar itu emang semester 5 ya. Itu emang sempat apa ya, memang karena pandemi gitu. Shocknya juga melihat anak-anak yang dari kelas 1 bahkan sampai kelas 5 itu banyak banget yang nggak bisa membaca dan kelas 1 itu 95% nggak bisa membaca cuma 2 anak kalau nggak salah itu satu kelas itu mereka yang bisa membaca. Nah di situ kayak mengajarkan saya itu kayak pentingnya peran orang tua kepada anak gitu. Kita nggak bisa membiarkan anak begitu saja gitu. Ketika kita menitipkan anak ke sekolah kayak kamu waktu anak itu dari TK, SD, dari playgroup maupun sampai SMA, sebenarnya waktu belajar anak yang paling banyak itu bukan di sekolah gitu, melainkan di luar sekolah. Nah,
di luar sekolah kalau anak SD itu kan mereka seringnya kan di rumah gitu. Mereka masih dekat sama apa namanya orang tuanya gitu. Nah, disitulah penting banget kayak menyadarkan saya betapa pentingnya peran orang tua gitu. Dan menyadarkan juga kayak kalau menitipkan anak ya, kita apa pendidikan anak itu nggak sepenuhnya di sekolah, melainkan kita sebagai orang tua, nah itulah gitu peran kita gitu. Kita nggak bisa membiarkan anak belajar membaca hanya di sekolah. Soalnya waktu itu tuh waktu yang saya dapatkan dari ibu-ibu wali kelasnya gitu, orang tuanya itu kayak ini gimana Bu, anak saya nggak bisa belajar, nggak bisa membaca gitu. Nah itu kan sebenarnya kita itu mengajar di sekolah itu cuma berapa jam gitu. Anak SD aja sampai kelas apa sampai jam 12 gitu kan, sampai jam 11 yang anak kelas 1 gitu. Dan itu kayak waktu yang sangat singkat dong gitu. Sesibuk apapun orang tua, sesibuk apapun kita sebagai orang tua nanti, pastikan kita itu ada waktu untuk anak-anak nanti. Karena tanpa peran orang tua, anak-anak tidak bisa berkembang. Itu yang paling penting dan paling menancap di saya itu dari segi emosional juga gitu. Bagaimana latar belakang orang tua. Itu aja sih yang paling melekat. Terus yang kedua pengalaman mengajar gitu. Karena saya memang dari ilmu sejarah yang apa namanya saya nanti juga nggak bakal jadi guru kalau nggak dosen gitu kan. Kalau guru pun nggak bisa gitu karena kan nggak ada sertifikasi guru gitu. Memang dari guru pengen jadi guru gitu. Tapi sekarang beda haluan gitu, bukan jadi guru lagi gitu. Tapi disitulah kayak apalagi kita mengajar anak SD gitu. Aja. Oke, kalau Kak Anita terkait kepedulian lah, kita lebih peduli kayak gitu ya sama anak-anak kayak gitu. Jangan sampai nanti kita menelantarkan anak-anak kayak gitu ya kalau kita sudah jadi orang tua kayak gitu. Keren banget sih. Jadi kita kalau nyedengar cerita dari Kak Anita tadi, kalau di masa pandemi berarti ada kemunduran ya. Karena banyak teman-teman yang anak-anaknya masih belum bisa membaca kayak gitu. Oleh karena itulah kemarin mungkin diadakan kampus mengajar oleh daripada Kemendikbud itu sendiri supaya teman-teman dari yang anak-anak itu bisa membaca kayak gitu dan lebih memahami materi lah kayak gitu karena ya mungkin guru-guru juga nggak terlalu banyak mengajar lagi pada saat itu. Oke, kita lanjut nih ke Kak Anita Humaida nih. Nah, kalau dari Kak Anita Humaida sendiri nih dampak setelah mengikuti program dari pertukaran mahasiswa Merdeka itu sendiri apa nih Kak? Silakan. Oke, mungkin udah aku sebutin yang sebelum-sebelumnya lagi itu kayak dapat pertemanan yang luas, habis itu juga kita bisa belajar di program studi lain. Tapi ada satu dampak sih yang paling sangat-sangat menguntungkan bagi aku karena dari pertukaran ini aku karena sebelumnya aku tuh pengen belajar lebih terus juga bisa nge-explore dari program studi aku ini. Jadi aku sempat riset mata kuliah apa sih yang kayak masih kayak bersinggungan dengan program studi aku tapi agak-agak jauh juga nih. Ternyata ya itulah dari yang ketiga program studi tadi itu. Jadi setelah aku selesai ngikutin pertukaran ini, aku dapat ilmu baru, dapat pengenalan software baru, dan itu yang berdampak pada tugas akhir aku. Jadi setelah kan semester 5 tuh, jadi pada semester 6 ini aku udah diarahin sama dosen aku untuk dapat metode untuk dari tugas akhir aku. Jadi kayak lebih cepat nih untuk menyelesaikan tugas akhir karena emang kalau dari tujuan aku tersendiri itu emang menyelesaikan kuliah secepat mungkin kalau dari tujuan aku sendiri gitu. Jadi kayak mempermudah banget nih sama aku kayak dari dosenku itu juga ngikutin aku ke penelitian beliau. Jadi kayak lebih tugas akhirku itu pun kayak udah nggak perlu mikir-mikir lagi nih metode apa, data apa. Jadi kalau dari program studi aku jadi kayak lebih teratasi gitu. Jadi terfasilitasi juga dari melalui PMM ini. Jadi kayak tugas akhirku tuh tinggal jalanin aja nih karena udah punya bekal sebelumnya. Jadi bahkan seharusnya mata kuliah yang dari tugas akhir aku ini harusnya diambil semester 7, tapi karena aku sudah punya bekal, jadi kayak aku sudah bisa mulai nyicil-nyicil nih dari semester 6 kemarin untuk bisa menyelesaikan tugas akhir aku. Jadi kayak semester 7 ini memang tetap ngambil mata kuliah tersebut, cuman kita tuh jadi kayak kayak menambah-nambah pengetahuan lebih lagi gitu dari bekal yang kita udah dapetin di universitas sebelumnya. Jadi kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu, Hasan. Oke, lebih kepada ilmu ya, lebih dari apa tadi namanya perspektif-perspektif baru, kemudian tentunya lebih tahu dari teman-teman ya, karena mungkin ada mata kuliah yang baru diajarkan di sini, tapi sudah diajarkan di kampus yang di pertukaran kita ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke Kak Putri Nabilah. Nah, kalau dari Kak Putri Nabilah sendiri nih, dampak setelah mengikuti dari ISMA itu sendiri, apa nih Kak? Silakan.
Kalau aku pribadi, dampaknya aku merasa aku lebih percaya diri sih. Kayak aku lebih confident, terutama di depan bule-bule, di depan orang-orang yang kita sebelumnya agak ngeder atau kita takut gitu ya. But I'm more confident. Habis itu juga aku dapat kesempatan juga sih untuk motivasi banyak mahasiswa Indonesia ya untuk pergi ke luar negeri. Karena setelah ISMA kayak aku sering banget apa ya kayak bikin kelas-kelas kayak gitu untuk belajar bahasa Inggris bareng. Dan overall ini sih aku secara kepribadian, secara pendewasaan itu jauh lebih mandiri, jauh lebih terbuka ya, jauh lebih open, nggak simple minded yang kayak aku 6 bulan sebelumnya. Dan ya aku bangga sih kayak dan sampai detik ini kayak bisa apa dari seorang warga negara Indonesia kayak gitu. Dan aku bahkan berniat untuk melanjutkan S2 dan seterusnya nanti untuk lebih membanggakan negara gitu sih mungkin setelah ISMA kayak gitu. Oke, setelah mengikuti, setelah keliling-keliling dunia, jadi berasa lebih apa percaya dirinya meningkat, kemudian lebih dewasa kayak gitu ya. Keren banget juga nih dari Kak Putri Nabila. Oke, kita selanjutnya yang terakhir nih ke Kak Jessica Sembiring nih. Nah, kalau dari Kak Jessica sendiri nih, setelah mengikuti program ini, dampak apa sih yang didapatkan kayak gitu, Kak? Silakan. Oke, mungkin kalau membahas tentang teknikal itu sedikit lebih riuh gitu. Mungkin aku kasih case yang lebih enak aja untuk teman-teman dengar. Jadi dampaknya ke aku itu adalah pelajaran hidup sih. Jadi ketika aku tuh dulu, selama aku di kampus, aku kan join berbagai macam organisasi dan event kan. Jadi aku join senat mahasiswa di Universitas Presiden, terus aku join juga event-event yang dimana itu mostly itu aku sebagai head gitu. Jadi ketika aku tuh lebih banyak like mengaum teman-temanku. Nah, ketika aku ke intern, nah aku bekerja dengan 3 orang temanku yang benar-benar berbeda background dari aku, yang satu dari orang Kalimantan, yang satu orang BINUS, yang satu orang UGM, dan aku orang PU. Kita berempat itu beda banget. Beda dari jurusan, beda pola pikir, beda mindset, beda bagaimana kita respon terhadap role kerjaan kita, desk kerjaan kita itu beda banget. Nah, ketika di situ pelajaran hidup aku benar-benar, aku mulai belajar sih. Jadi aku mulai like kayak mendengarkan teman-temanku yang berbeda dari aku gitu. Terus kami kayak brainstorming gitu bareng-bareng, kayak pecahin masalah bareng-bareng. Apalagi ketika dikasih tugas dari mentor, kan banyak ya branding kalau anak intern itu buat kopi, fotokopi gitu. Tapi selama aku di Kompas itu nggak pernah gitu. Benar-benar aku tuh belajar banget. Jadi ketika aku dengan teman-teman aku tuh kami belajar bareng. Belajar bagaimana sih nganalisis data yang baru, gimana sih cara public speaking yang bagus ke teman-teman, ke atasan, gimana sih offering yang bagus, gimana sih interview yang bagus, apalagi aku dari HR kan. Terus aku juga gimana sih screening CV yang bagus, gimana sih benar-benar teliti memilih kandidat. Benar-benar itu benar-benar aku sangat-sangat belajar banget sih. Jadi pengalaman hidup itu benar-benar nggak bisa dibayar oleh uang ataupun apapun itu, karena ketika kita belajar terhadap pengalaman hidup, disitulah kita baru menemukan siapa sih aku sebenarnya gitu. Ketika aku di Kompas itulah aku baru sadar, oh kayaknya memang aku di HR deh basicnya gitu. Disitulah pengalaman hidup aku benar-benar buat aku jadi the next better of Jessica gitu, Kak. Oke, kalau Kak Jessica ini lebih kepada pengalaman hidup ya, lebih kepada menghargai teman-teman juga, karena adanya perbedaan-perbedaan ya Kak. Kemarin ada yang dari Kalimantan, UGM dan seterusnya kayak gitu ya. Kemudian pernah memecahkan masalah sama-sama juga. Wah, keren banget sih. Memecahkan case-case yang ada kayak gitu ya. Oke, berasa jadi bekerja secara langsung ya Kak. Nanti sudah biasa kalau udah setelah lulus ya, udah punya pengalaman lah kayak gitu. Oke, nah teman-teman semua, keren banget kan tadi ya dari sharing session dari 4 narasumber kita. Nah selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab nih. Teman-teman yang mau bertanya silakan untuk raise hand. Nah nanti saya panggil teman-teman yang raise hand ini, silakan untuk untuk memperkenalkan dirinya kayak gitu. Oke, ada 2 orang. Oke, kita mulai dari yang paling pertama dulu nih. Kak Jeffrey Monoarfa. Silakan Kak Jeffrey untuk memperkenalkan diri dulu, dari asalnya dari mana? Nama asalnya dari mana? Silakan. On cam ya Kak kalau bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiva dari Institut Kesehatan dan Teknologi Geraha Medika Kota Mobagu, tepatnya di Sulawesi Utara. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Kak Putri Nabila dan Kak Anita Humaida mengenai pertukaran mahasiswa. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk lulus seleksi lulus seleksi pertukaran mahasiswa belajar, dan apakah kami dari mahasiswa PTS atau perguruan tinggi swasta mempunyai pengaruh tidak lulus seleksi pertukaran pelajar dibandingkan para mahasiswa perguruan tinggi negeri? Karena yang saya lihat kebanyakan mahasiswa yang lulus seleksi itu dari perguruan tinggi negeri. Sekian, Kak. Oke, Kanita langsung dijawab aja atau bagaimana? Terkait persyaratan ini, silakan Kanita. Oke, Jeffrey, izin jawab ya. Kalau dari PMN sendiri, mungkin yang harus dipersiapkan itu pastinya RHS atau rekapitulasi hasil studi, atau KHS, kartu hasil studi, itu berisi tentang mata kuliah apa yang sebelumnya udah kamu pernah ambil di semester-semester sebelumnya. Jadi kayak nilainya gitu. Terus juga kan di website Merdeka Belajar itu sendiri ada tuh udah syarat-syarat yang perlu dilengkapi seperti KTP, lalu surat izin, lalu dan lain-lainnya itu juga udah dipersiapkan. Lalu juga kayak IPK juga dilihatkan itu kayak 2,75 kalau nggak salah itu kemarin minimalnya. Jadi kayak dibaca lagi untuk di websitenya. Jadi kayak itu sih kalau dari aku kemarin. Tidak ada persyaratan lain yang susah-susah sih kalau dari aku kemarin sih angkatan pertama. Terus juga menjawab pertanyaan yang kedua yang kayak potensi mahasiswa swasta gitu, apakah lebih kecil daripada mahasiswa negeri? Kalau menurut aku sih enggak sih, karena bisa sama-sama bersaing gitu. Kalau untuk penilaian kan aku kurang tahu bagaimana dengan mekanisme mereka belajar gitu dari panitianya sendiri. Cuman kalau dari aku sendiri itu tidak menutup kemungkinan sih, kayak sama aja gitu, nah kayak nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Mungkin dilihat lagi dari persyaratannya, kayak jadi kayak syarat-syarat kamu ini udah lengkap atau belum, habis itu juga kayak yang diperlukan ini apa udah benar atau belum gitu sih. Kalau dari aku kayaknya sama aja deh kalau buat aku sih, cuman kayak lebih dipersiapkan aja lagi sih untuk berkas-berkasnya. Mungkin sekian. Oke, Kak Anita. Nah, berarti tadi terkait dengan administrasi ya. Kalau terkait dengan potensi-potensi, semuanya berpotensi masuk kok. Daftar aja kayak gitu ya, Kak Anita. Oke, gimana Kak Jeffrey? Ada tanggapan? Oh ya, baik Kak, sudah mengerti Kak. Oke, tidak ada tanggapan ya. Terima kasih banyak Jeffrey. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih banyak juga Kak Anita Humaida, tadi juga udah jawab. Kita lanjut lagi ke Lopa Agung nih. Silakan Lopa Agung untuk memperkenalkan diri dari universitas mana dan daerah mana. Dan kepada siapa bertanya, silakan. Halo Kak, terima kasih. Selamat sore. Saya Lopa Agung dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Nah, dan saya bertanya untuk teteh-teteh semua, ya boleh mewakili begitu. Pertanyaan saya, ini kan udah hampir maksudnya udah kita mau mempersiapkan wisuda gitu teteh-tetehnya begitu kan. Ini udah ada nggak sih panggilan dari berdasarkan pengalaman kita ikut Kampus Merdeka ini, oh ini udah ikut Kampus Merdeka nih, kami langsung panggil aja coba untuk bekerja gitu. Udah ada nggak sih dipanggil gitu dari tempat pengalamannya yang dulu begitu? Udah ada nggak yang melirik dari CV teteh-teteh ini semua? Nah, terus untuk yang pertanyaan kedua, pada saat apakah ini menjadikan nilai tambah dari pengalaman teteh-teteh semua untuk melanjutkan S2 terlebih di luar negeri begitu? Apakah sama semua persyaratannya atau ya karena ngikutin kampus
Halo, Kak Lova. Iya, Kang. Oh, tadi putus-putus ya sedikit. Yang terakhir saja tadi, yang setelah pertanyaan yang kedua tadi terkait Ya, dengan nilai tambah. Iya, misalnya sih Teh Putri ya, kalau misalnya mau pingin S2 nih, apakah univnya yang di sebelumnya itu menerima nggak tanpa kita mengajukan atau melirik langsung gitu? Itu sih, Kak. Itu sih, Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Lova. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama ini kalaunya terkait panggilan kerja, kita lebih ke Kak Jessica nih, karena magang merdeka ini kan lebih arahnya ke praktek kerja kayak gitu ya. Silahkan Kak Jessica untuk menjawab mewakili teman-teman di narasumber. Oke, sebelumnya terima kasih Kak. Suaraku terdengar cukup jelas soalnya Kak. Terdengar cukup jelas. Jelas, ya? Jelas. Oke, terima Silakan. kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi gini Kak, aku coba paparin dulu gimana sih, apakah peluang untuk kepanggil lagi itu besar banget. Tapi itu balik lagi ya ke masing-masing individunya selama mereka bekerja itu bagaimana gitu. Jadi ketika aku di Kompas Gramedia itu 6 bulan aku masa magang, 1 bulan aku free, dipanggil bulan depannya itu di harian Kompas gitu. Jadi tanpa aku menjatuhkan CV, tapi mereka manggil aku kembali lagi. Itu karena mereka melihat selama aku magang, prospeknya ini ke depannya dan progresnya Jessica sendiri ini bagus untuk kami gitu. Apalagi di bagian analis data. Nah, di situ tuh tanpa kita harus apply, mereka akan panggil lagi Kak gitu. Jadi tergantung bagaimana sih selama Kakak magang di sana atau selama Kakak kerja praktik atau selama Kakak melakukan dedikasi terhadap suatu perusahaan, itu yang dilihat itu adalah krusialnya itu. Effort Kakak itu gitu. Kalau Kakak bagus, kalau misalnya Kakak rasa Kakak cukup, did well atau benar-benar outstanding, nah itu mereka bakal panggil lagi kok Kak, bakal panggil lagi, bakal ngubungin Kakak lagi kok untuk bekerja dengan mereka gitu. Karena mereka tuh sangat mengutamakan dedikasi Kakak selama Kakak bekerja dengan mereka gitu Kak. Oke, terkait nilai itu ya. Kalau pertanyaan pertama terkait dengan panggilan kerja sudah dijawab nih dari Kak Jessica. Oke, kita pertanyaan kedua mungkin ke arah Kak Putri nih atau Kak Anita nih. Silakan nih Kak Putri dulu deh untuk menjawab terkait dengan nilai tambah nih ketika kita sudah mengikuti program itu. Silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi ya, apakah lebih gede gitu chance-nya keterima S2 gitu? Untuk kalian yang mungkin linear gitu ya, emang kalian emang mau kuliah di sana lanjut, itu gede banget sih. Kayak temanku, ada salah satu temanku tuh emang dia jurusannya linear kan sama yang dia pelajari di 2NT itu, dan dia bahkan kayak dapet recommendation gitu dari salah satu dosen di sana. Jadi kayak ntar kalau misalnya if you have any difficulty when applying in here, you can always contact me kayak gitu. Jadi kayak dapat rekomendasi dan itu kayak hampir almost gitu. Cuma waktu itu dia nggak langsung daftar karena dia masih semester 5 kayak gitu. Jadi kayak harus selesaiin kuliah dulu kayak gitu. Nah, terus itu ya untuk tentang S2. Jadi bebas, kalian bisa banget untuk minta dapat recommendation letter dari dosen sana. Tapi itu bukan berarti pilihan S2 kalian cuma di sana doang gitu. Kayak aku, kan aku leader kan. Nah, di sana tuh nggak ada jurusan akuntansi, makanya mungkin aku tetap mau S2 di Belanda, tapi mungkin nggak di University of Twente. Nah, itu tetap dapat competitive advantage gitu. Soalnya kamu udah ngerti gitu gimana sih sistem belajar di Belanda dan kenapa kamu pilih Belanda itu udah clear kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang ini ya, apa lebih ke benefit di sana gitu ya. Sorry. Betul. Kurang lebih sih nilai tambah kayak gitu ketika sudah mengikuti itu. Apa sih yang didapatkan? Oh, oke. Kalau nilai tambahnya banyak banget sih ya, kalian pasti jadi beda gitu antara kalian mungkin mau daftar S2 atau mungkin mau ada bahkan mau daftar kerja juga. Kalau kalian ada pengalaman ke luar negeri, itu kalian udah secara nggak langsung dilihat, oh ini anak punya capable untuk speaking English, kalian punya capable untuk living independently dan bisa bersaing ya dengan ratusan yang daftar. Itu tuh udah nilai tambah banget sih kayak gitu untuk Lopa ya. Jadi sayang banget untuk diiniin. Terus aku mungkin mau nambahin juga ya, tadi tentang magang. Sebenarnya aku juga habis ISMA aku langsung magang Merdeka kan. Dan beneran emang tawarannya tuh ada banget gitu. Bahkan kayak aku bahkan juga ditawarin, cuma aku nggak ambil karena masih harus lanjutin nyelesain skripsi gitu. Jadi ya banyak banget sih, kayak kesempatan besar banget sih teman-teman saranku. Gitu mungkin ya. Oke, keren banget nih jawaban dari Kak Putri Nabilah juga nih.
terkait dengan nilai tambah dan juga panggilan kerja tadi. Sangat berpotensi kok ya dipanggil dan nilai tambahnya juga sangat banyak kayak gitu. Nah, mungkin dari Kak Anita Firdaus atau Kak Anita Humaida ada yang mau menambahkan nggak lagi? Dari Kak Anita Firdaus ada? Aku cukup aja sih mungkin. Oke, Kak Anita Firdaus? Kalau dari aku mungkin di sini kan benefit kampus mengajar gitu ya mungkin ya. Itu sebenarnya kalau dari teman-teman yang memang basicnya itu kependidikan itu memang sangat-sangat apa ya bermanfaat juga gitu. Teman-teman bisa langsung juga nanti kayak teman saya itu waktu itu tuh kayak langsung ditawarin nanti setelah lulus langsung di sini aja gitu. Nah karena saya memang basicnya bukan kependidikan sebenarnya bisa sih dari murni ke pendidikan. Cuma kita kalau nggak salah ada program apa sih namanya PPL kalau nggak salah itu kalau PPL apa ya itu intinya kalau kita non profesi kita sebelum apa namanya belum punya pengalaman itu kalau nggak salah masa studinya itu 2 tahun sedangkan yang udah dapat pengalaman itu studinya itu kalau nggak salah 3 tahun 6 bulan lupa aku ini mungkin teman-teman yang kependidikan itu tahu ya nah itu kayak daripada apa ya kalau memang teman-teman itu berniat jadi guru mending langsung S2 itu cari aja yang pendidikan gitu awalnya saya rencananya juga kayak S2 cari yang pendidikan gitu tapi kayaknya beda lagi gitu kayak dan situ udah kayak benefitnya kalau kampus mengajar gitu teman-teman kalau udah dekat sama mereka bisa kok langsung mengajar gitu jadinya kan teman-teman selagi menunggu yang lain itu teman-teman bisa juga mengajar di tempat-tempat yang dekat sama rumah teman-teman selagi itu bermanfaat kenapa tidak gitu itu aja sih Hasan. Oke, Kak Anita Firdaus. Terima kasih banyak nih kepada Kak Anita Firdaus, Kak Anita Humaida, Kak Putri Nabilah, Kak Jessica. Kalau Kak Anita Firdaus tadi prospeknya sangat besar sih kampus mengajar untuk teman-teman yang di khususnya dari fakultas keguruan ya, dan ilmu pendidikan kayak gitu. Oke, gimana kalau Pak Agung ada tanggapan nggak terkait yang sudah disampaikan tadi? Mantap, luar biasa Kak. Semoga anak kedepannya apa yang ingin dicapai buat tete-tete semua tercapai. Amin gitu ya. Dan kami boleh mengikut jejak dan pengalaman untuk kampus Merdeka. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali ya kalau Pak Agung. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ke peserta selanjutnya nih. Ada Salsabila Presila. Silakan Kak Salsabila Presila untuk memperkenalkan diri juga. Kemudian pertanyaannya. Oke, thank you Bang. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama aku Salsabila Priscilia, biasa dipanggil Salsabila. Mungkin aku izin bertanya nih Kak pada Kak Putri Nabilah mengenai ISMA ya Kak. Itu tuh nantinya akan ada konversi SKS ya Kak. Nah itu tuh aku bingungnya di konversi SKS. Sebelumnya aku udah lulus nih program MBKM. Tapi karena konversi SKS-nya aku batal Kak. Jadi boleh nih Kak diceritain mengenai konversi SKS-nya Kakak itu bagaimana dengan perguruan tingginya Kak. Maybe that's all. Thank you ya Kak. Oke, Kak Salsabila, langsung aja nih dijawab oleh Kak Putri Nabilah nih. Silakan. Oke, Salsa. Oke, thank you pertanyaannya. Sebenarnya emang sih untuk konversi SKS ini setiap universitas ya, bahkan setiap jurusan, setiap fakultas itu beda gitu. Bahkan aku kan di FEB ya, di FEB UNER, sama temanku yang di EP, Ekonomi Pembangunan itu jauh beda gitu sistemnya. Jadi mungkin aku ngasih sudut pandang dari iniku ya, tapi aku nggak tahu mungkin di sekolahmu apakah bisa diaplikasikan kayak gitu. Nah kalau aku itu sistemnya emang sih di awal sebelum aku daftar ISMA, sebelum aku ambil universitasnya dan jurusan mata kuliah apa yang mau aku ambil, itu aku bandingin dulu kira-kira apa yang ada keterkaitannya sama accounting kayak gitu. Nah terus dari mata kuliah yang aku ambil itu, terus setelah cocok aku diskusiin sama dosen waliku juga, Pak kalau misalnya saya ikut ISMA ambil ini apakah diperbolehkan kayak gitu. Terus oh boleh kayak gitu. Ya udah akhirnya aku daftar terus keterima kan. Nah uniknya adalah ketika aku keterima ini sebenarnya nggak terjadi di semua awardi, cuma di aku bulan di aku di UNT aja mungkin ya itu jadi kursusku tuh diganti. Jadi yang awalnya aku milih ini ya mungkin international business gitu ya, mata kuliahnya diganti jadi geografi gitu. Itu agak shock sih awalnya.
Tapi ya karena aku udah apa ya, udah effort kan, udah daftar dan sebagainya, dan dia aku nggak mau dong kayak hanya gara-gara diganti aku mundurkan diri, jadi aku terus melanjutkan kayak gitu. Nah terus waktu konversi aku juga diskusi lagi sama dosenku kira-kira apa mata kuliah yang bisa dikonversiin. Nah mostly yang bisa dikonversi itu mata kuliah pilihan. Jadi kayak mata kuliah yang ada hubungannya sama sistem informasi, teknologi itu bisa dikonversi kayak gitu. Jadi aku beruntung banget sih karena fakultasku jurusanku nge-support dari akuntansi nge-support, dan alhamdulillah aku dapet mungkin karena waktu itu masih nggak apa sistem konversinya juga masih belum fix ya. Jadi kayak jurusanku juga masih kayak berusaha untuk nentuin gimana sih bisa 20 SKS tanpa tidak mengurangi kurikulumnya. Jadi waktu itu di Tuan aku cuma belajar 2 mata kuliah. Jadi literally cuma 6 SKS sama aku bisa konversi KKN. Jadi aku in total konversi 9 SKS sih. Dan meskipun gitu masih banyak sih kesempatan untuk apa ya, pada akhirnya pokoknya jangan takut deh kalau ISMA itu bakal bikin kalian telat lulus. Karena aku pribadi, meskipun setelah ISMA, dengan hanya konversi 9 SKS, aku bisa lanjut magang gitu. Dan itu juga aku kayak apa ya, kan konversi lagi gitu. Dan apakah aku bisa lulus 4 tahun? Bisa bahkan bisa 3,5 kalau aku cepat skripsinya. Jadi kayak jangan takut sih, jangan takut untuk nggak daftar gara-gara bingung konversinya. Coba komunikasiin dulu sama dosen walimu, sama kaprodimu gitu, perjuangkan gitu. Soalnya emang sayang banget kayak gitu kalau dilewatkan kayak gitu sih. Itu dari aku ya, Salsa, semoga menjawab. Oke, Oke. Kak. Silahkan Kak Salsabila, ada tanggapan? Mungkin sedikit follow up question ya Kak. Untuk konversi ini mungkin fakultas aku tuh nggak ngerti Kak, karena bapaknya bilang nanti bakal nambah semester kata bapak kan. Kalau konversi SKS yang dari fakultas kakak itu, kakak udah belajar tuh di Belanda, tapi nggak belajar mata kuliah yang di PT asal ya Kak? Atau bagaimana Kak konversi SKS itu Kak? Soalnya kayaknya fakultas aku tuh kayak nggak paham gitu Kak, makanya nggak diizinin Kak. Thank you Kak. Oke, thank you Salsa. Iya sih, aku disarankan untuk tidak mengambil mata kuliah di kampusku di UNER kayak gitu, karena emang mata kuliah di Belanda itu udah cukup padat kayak gitu dan lumayan susah kan, karena apalagi buat kalian yang bukan basicnya di sana, jadi kan harus belajar dari nol lagi gitu. Jadi panitia ISMA menyarankan untuk tidak mengambil, dan dari kampus juga menyarankan untuk tidak mengambil. Tapi sebenarnya waktu aku kemarin itu masih bisa karena aku masih di batch pertama kan, jadi kayak masih banyak sela-sela untuk ambil. Tapi disarankan nggak banget sih, karena meskipun aku ambil ya, itu kayak aku nggak bisa fokus gitu loh, nggak bisa menyelami benar-benar belajar mata kuliah yang aku pelajari di Indonesia gitu, karena ada perbedaan waktu yang signifikan juga kan, kayak 5 jam. Jadi kayak aku kelas itu pagi-pagi buta kayak gitu. Jadi disarankan untuk fokus aja ke ISMA-nya gitu. Terus konversinya gimana itu, ntar itu dinegosiasikan lagi sih, kayak yang kamu pelajari di sini tuh ada sangkut pautannya sama ini kayak gitu. Misalnya aku ya, jadi waktu aku bikin laporan akhir jadi kayak di kak jurusanku tuh dia menyuruhku untuk bikin laporan akhir kayak gitu kan. Jadi laporan akhir itu aku jelasin kalau aku belajar geografi itu bisa aku hubungin sama accounting gitu. Misalnya nih, aku pingin bikin tentang maps, tentang gimana sih sistem perpajakan PBB gitu ya. Kayak ngelihat daerah-daerah mana yang mungkin masih kurang bayar pajak, terus ada hubungannya. Kayak disangkut pautin dan biar kelihatan kayak oh ternyata bisa gitu loh, ada kaitannya kayak gitu, meskipun ya mungkin nggak terlalu banyak. Jadi ya pinter-pinter ini aja sih Sasa ketika ngumpulin laporan akhir gitu mungkin. Oke Kak Putri, gimana Kak Salsabila, udah jelas kira-kira? Udah clear. Thank you ya Kak Putri dan Bang. Oke, sudah terjawab ya. Berarti tadi, padahal kalau kampus Merdeka itu sebenarnya menambah akreditasi kampus. Jadi inilah tugas kita sebenarnya sebagai mahasiswa penggerak ya. Kita mensosialisasikan bagaimana kampus Merdeka ini diikutilah oleh semua dari perguruan tinggi itu. Karena itu menambah akreditasi dari kampus itu ketika kampus itu mengikuti dari program dari Kemdikbud itu sendiri, kayak gitu ya Kak Putri. Oke, kita lanjut lagi nih ke Kak Bella nih, Kak Bella Citra Pertiwi. Silakan Kak Bella memperkenalkan diri terlebih dahulu dan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari Perkenalkan Aceh, nama saya. dari Papua, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Makassar, Manado, Banten, Gorontalo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bella Citra Pertiwi. Asal saya dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Yang ingin saya tanyakan kepada kakak-kakak yang mengikuti program PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri. Karena sejujurnya saya juga alumni PMM DN1 ya. Nah, dalam PMM 1 ini saya mendapati banyak masalah. Contohnya yang pertama, pencairan uang saku telat 2 minggu hingga 2 bulan. Yang kedua, konversi nilai. Saya kan mengambil 20 SKS di PT Tujuan ya, salah satu PT Tujuan di Semarang. Dan 3 di PT Asal. Tetapi MK PTS Tujuan hanya dikonversi sebanyak 15. Yang ketiga, masalah yang saya dapati adalah saya tidak mendapatkan sertifikat apapun, entah baik dari Kemendikbudristek maupun dari PT Tujuan. Menurut kakak-kakak yang mengikuti PMM DN, apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya sudah mengkonfirmasi ke pihak PT Tujuan, namun pihak sana tetap kekeh tidak memberikan sertifikat. Terima kasih. Oke, Kak Bella, ini mungkin lebih ke Kak Anita Humaida nih. Silakan Kak Anita Humaida yang sudah mengikuti PMMDN. Oke, terima kasih Bella izin jawab ya. Oke, kalau untuk pertanyaan pertama, kalau untuk uang saku mungkin adalah masalah kita bersama. Karena kita kan sama-sama angkatan pertama dan aku pastinya juga merasakan ketelatan uang saku. Tapi kalau menurutku masih cukup dimaklumi aja karena kita enggak hanya 1, 2 orang, 20 orang, 100 orang, ada ribuan orang di Indonesia yang ikut PMMDN dan juga ada berbagai program dari Merdeka Belajar. Jadinya mungkin ketelatan itu hanya maklum gitu karena itu masalah kita bersama juga gitu. Jadi kayak semuanya merasakan. Mungkin dimaklumi aja mungkin untuk Bella. Jadi lalu untuk yang kedua untuk konversi SKS kalau dari aku sendiri mungkin sama kayak Kak Putri tadi. Pertama-tama sebelum ngambil SKS itu setelah dinyatakan lulus di unit ini aku pertama tuh riset mengenai program studi apa aja yang linear dengan program studi aku. Jadi mata kuliah apa aja yang udah linear dengan mata kuliah yang ada di aku, khususnya di peminatan, karena di program studi aku itu tidak bisa mengkonversi ke mata kuliah wajib. Jadi hanya bisa di mata kuliah pilihan, mungkin sama kayak Kak Putri tadi ya. Jadi kayak aku tuh cari tuh riset apa sih, sambil juga kita konsul ke dosen pembimbing akademik. Jadi karena awalnya udah kayak gitu, karena dosen pembimbing dosen PA aku itu udah tahu nih apa mata kuliah apa yang mau aku ambil di PMM ini, jadi untuk konversi itu agak-agak sedikitnya enak karena udah diketahui oleh dosen pembimbing akademik begitu sih Kak. Jadi juga itu tuh linear dengan program studi aku. Itu sih yang mungkin kalau dari aku, mungkin dari kakaknya mungkin bisa dibicarain lagi sama dosen pembimbing akademik, lalu bisa ke Kaprodi, bisa ke fakultas, karena aku akuin kayak sistematisnya kayak mekanisme ini emang masih belum tersebar rata gitu. Jadi kayak ada pihak fakultas yang tahu, ada pihak fakultas yang tidak tahu gitu. Jadi pintar-pintar kita aja nih gimana cara kita mengkomunikasikannya aja gitu sih. Lewat dari hasil Kak Bella tuh, oh ini aku udah belajar ini, hasilnya ini, materinya ini, kurikulumnya ini, dan tugas-tugasnya ini. Mungkin begitu sih. Mungkin bisa ke pembimbing akademik dulu, lalu ke Kaprodi, lalu ke fakultas. Mungkin itu sih saran aku. Jadi bisa dibicarain lagi ke fakultas karena setiap fakultas itu pasti beda-beda gitu. Ya, habis itu terus yang ketiga tadi tuh terkait apa tuh yang Hasan tadi? Sertifikat.
Kalau dari aku sendiri di UAD itu memang sertifikatnya dari UAD itu sendiri, jadi memang mereka yang ngasih sertifikat di aku. Cuman kalau mungkin dari Kabila sendiri, dari Kemendikbudnya nggak bisa ngasih juga, karena memang itu tanggung jawab dari PT penerima. Terus PT penerimanya juga kayak nggak bisa ngasih gitu. Nah, mungkin saranku itu bisa dikomunikasikan lagi ke fakultas kakak. Jadi kakak itu bisa dapat sertifikat dari fakultas gitu yang mengatasnamakan kakak tuh pernah jadi bagian dari pertukaran merdeka belajar. Jadi kayak gitu sih. Dari hasil kakak, Bu, mungkin dari PBB akademik dulu, Pak, saya belum dapat sertifikat, ini hasil saya. Lalu PBB akademik bisa mengkomunikasinya ke Kaprodi, lalu Ibu Kaprodi itu bisa mengkomunikasinya ke fakultas lagi. Jadi dari kakak sendiri itu nggak rugi gitu. Nah, jadi kayak punya, meskipun sertifikat itu tuh keluar dari fakultas ataupun univ kakak, tapi itu adalah bukti kakak ikut PMM ini. Mungkin dari aku sih itu aja. Kasih. Oke, makasih banyak Kak Anita Humaida. Gimana? Ada tanggapan nggak dari Kak Bella? Sebenarnya ya, untuk masalah rundingan sebelum keberangkatan di PMM itu udah kami rundingkan. Kami sudah rapat dengan Kaprodi, Dekan, dan Wakil Rektor. Kata mereka, kemungkinan aku bisa konversi semuanya. Kebetulan itu aku tuh apa namanya? Semester ini tuh banyak yang udah aku ambil gitu loh di semester bawah. Jadi aku ngambilnya yang untuk semester 7 gitu. Nah, setelah itu selesai pulang dari PMM, mereka dosen-dosen Kaprodi secara diam-diam rapat lagi dan mereka bilang konversi hanya diberlakukan untuk semester yang berjalan. Nah, di situ saya merasa kok kayak gini Pak, Bu, nggak sesuai persetujuan awal kayak gitu. Ya karena saya banyak ngambil di semester bawah, jadi ada sekitar 6 SKS yang saya tempuh itu sia-sia. Dan untuk sertifikat, pihak kampus saya juga nggak mau memberikan karena mereka bilang itu bukan wewenang kami. Jadi kemarin saya daftar MPMBKM ini, saya hanya mencantumkan bukti screenshot email bahwa saya keterima PMM. Gitu, Kak Anita. Oke, Kak Bella. Mungkin dari kakak yang lain nih ada, mungkin Kak Anita Firdaus juga nih bisa membantu jawab nih, yang dari program kampus mengajar nih, bagaimana mungkin terkait dengan SKS-nya, konversinya. Silakan. Ini agak bicara tentang prodi ya. Sebenarnya kalau sistem konversi itu betul tadi katanya Kak Putri itu kembali lagi kepada bagaimana respon fakultas bahkan sampai prodi kita itu respon adanya program MBKM ini gitu. Bagaimana kayak apa ya? Sejujurnya itu kalau dibilang mereka itu sudah menyetujui kita diperbolehkan ikut program gitu. Sudah dapat surat rekomendasi tapi tidak diberikan konversi itu sebenarnya kesalahan dari pihak prodi sejujurnya gitu. Sejujurnya saya juga waktu itu sempat shock juga waktu kampus mengajar itu tidak dikonversi. Jadinya saya jujur tiap hari di kelas harus ke sekolah, harus ngajar dan juga tiap hari juga harus kuliah gitu meskipun daring. Waktu itu tuh kan memang udah semester 5 jadinya kalau di ilmu sejarah itu kita risetnya itu secara langsung gitu. Jadi benar-benar ke lapangan gitu. Nah, itu kan kita nggak bisa loh ke lapangan kayak tiba-tiba ya bisa, cuma kan waktu itu penelitian saya tuh jauh gitu dari daerah tempat saya mengajar gitu. Ya sama-sama Pasuruan kalau nggak salah waktu itu saya ke Suku Tengger gitu. Nah, itu kan menguras energi juga, menguras pikiran juga gitu. Nah, saat itu tuh sempat saya kayak selalu itu spam dosen-dosen saya gitu kayak yang pihak-pihak kampus baik itu dari dekan, baik itu kaprodi dan lain-lain gitu kecuali ya sama pihak USTC kalau di Universitas Udayana mungkin di sini ada yang dari Universitas Udayana itu kalau kalian memang nggak dapat konversi terutama di PMM itu kalian bisa lapor ke USTC. Nah kebetulan waktu itu saya sudah kalau nggak salah itu Desember udah hampir selesai kampus mengajar baru dapat kepastian kayak
ya udah ini bisa dikonversi gitu, bisa dikonversi asalkan KKN nggak bisa dikonversi. Soalnya dekan saya pengennya itu ada surat dari rektor dan dari pihak Kemendikbud sendiri tuh kayak menurunkan kayak kita itu bisa dikonversi. Sebenarnya itu tuh kayak orang rektor aja udah nyetujuin kita dikonversi gitu. Kenapa kok pihak dekan bahkan prodi itu nggak nyetujuin gitu? Itu sebenarnya kayak ada miskomunikasi aja gitu. Itu kesalahan karena tidak informasi itu tidak cepat langsung diketahui oleh semua dosen, khususnya di prodi-prodi jurusan yang ada di universitas gitu. Nah, adanya MP MBKM ini itu untuk apa sih? Nah, untuk itulah gitu. Adanya MP MBKM itu bagaimana kita itu mensosialisasikan MBKM itu kita itu bisa gitu dari semua kalangan gitu, dari semua jurusan itu kita bisa mengikuti program ini gitu. Nah, tugasnya teman-teman itu emang kayak gitu memberikan sosialisasi kepada dosen, khususnya kayak bicara secara nyaman, secara tenang. Itu kalau misal kayak masalah konsepsi gitu, kalau memang teman-teman nggak bisa secara menjelaskan secara sendiri, tadi Kak Rizal juga sempat bilang kalau memang teman-teman ada kesulitan, lapor saja kepada kami, juga bakal pasti ada bantuan gitu. Soalnya program ini juga sudah dicetuskan oleh Pak Nadiem juga untuk mahasiswa gitu. Jadi kemungkinan kalau konversi itu sebenarnya memang bagaimana respon prodi kita gitu, bagaimana respon dosen kita. Kalau kita itu sebenarnya bebas gitu. Kita bisa merdeka belajar, kita bisa belajar di luar ilmu kita gitu. Nah, masalah konversi itu memang agak tergantung lagi kepada prodinya kita masing-masing. Saya juga ada beberapa yang nggak dikonversi gitu. Teman-teman saya juga kebetulan juga PMM 1 itu juga dia sampai ikut 40 SKS, ambil 40 SKS yang pertukaran ke UI. Nah, dia yang di UI ambil 20, yang di Udayana juga ambil 20 gitu. Nah, disitulah kayak, dan itu nggak dikonversi sama sekali. Itu yang kayak sayang gitu. Nah, waktu saya jelasin ke dosen-dosen, ini tuh padahal dia sejarah loh di UI itu, tapi dia nggak dikonversi sama sekali. Nah, itu kayak sayang banget. Jadinya dia ya udahlah gitu. Gimana lagi gitu. Nah, peran kalian sebagai MBKM itu bagaimana cara kalian itu mensosialisasikan program MBKM ini ke masing-masing universitas. Kalau kalian mendapatkan kesulitan, kalian bisa menghubungi Kak Izal atau yang lain gitu untuk meminta bantuan, mungkin jadi narasumber lah gitu untuk sosialisasi di. Oke, terima kasih banyak Kak Anita Firdaus nih juga. Jadi kembali ke prodi masing-masing ya Kak. Jadi ya itulah kita gunanya ya dari sebagai MPMBKM ini, mahasiswa penggerak ini, kitalah yang mensosialisasikan karena kita sudah mengalami seperti itu. Jangan sampai nanti adik-adik kita juga mengalami seperti itu. Semoga nanti karena namanya merdeka belajar ya, kita merdeka kemanapun kita mau belajar kayak gitu ya, yang dari program Kemendikbud itu sendiri kayak gitu. Oke, Kak Salsabila gimana? Udah terjawab kira-kira? Oke ya, sudah ya kayaknya ya. Oke, karena waktunya juga ini sudah lewat pukul di sini di Kalimantan sudah 17.57 nih teman-teman semua. Jadi waktu kita tuh sampai pukul 6. Nah, jadi mungkin kita cukupkan saja sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berhadir kayak gitu ya. Mohon maaf buat teman-teman yang masih belum bisa bertanya, bisa tanya langsung di grup kayak gitu ya, mungkin nanti koordinasi di grup saja. Nah, mungkin dari kakak-kakak sekalian mungkin ada closing statement nih sedikit-sedikit nih dari Kak Anita Firdaus dulu nih, silakan. Oke, untuk saya singkatnya lagi, untuk teman-teman semangat semua untuk mengikuti program, apalagi untuk menjalankan MPMBKM gitu. Kalau kalian semangat berjuang juga di masing-masing kampusnya, terutama untuk yang di wilayah Bali, mungkin bisa menghubungi saya gitu. Kayak ada kok IG saya, cari aja Anita Firdaus itu ada. Dan khususnya Udayana, kalau memang kalian ada yang nggak dikonversi, kalian tinggal lapor aja di USCC gitu. Nah, semuanya yang teman-teman yang memang mengalami kesulitan di MBKM, bicarakan baik-baik dengan khususnya dengan dosen pembimbing akademik kalian, khususnya dengan kaprodi kalian, bagaimana jalan keluarnya, dan jangan mempersempit gerak kalian gitu. Meskipun itu masalah konversi atau pendanaan, mungkin memang agak sulit di depan, saya tahu gitu, karena saya juga merasakan bagaimana kesulitannya.
Tetapi teman-teman jangan langsung putus asa, langsung nggak bisa ikut program. Bicarakan dulu lebih baik gitu, bagaimana restu orang tua kalian, bagaimana restu dari kaprodi kalian, pasti ada jalan kok gitu, dan tetap semangat gitu. Itu aja Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Anita Firdaus. Selanjutnya kita ke Kak Anita Humaida nih, silakan. Statement sedikit aja Kak. Oke, untuk semuanya mungkin semangat aja dari aku. Juga sebagai mahasiswa penggerak mungkin lebih bisa mensosialisasikan terkait program MBKM ini ke masing-masing universitas sendiri. Jadi lebih tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana persyaratannya, dan bagaimana isinya gitu. Jadi adik-adik di bawah kita itu juga bisa terbantu, juga bisa lebih merdeka lagi untuk belajar kemanapun dan dimanapun gitu. Jadi sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Anita Humaida. Selanjutnya Kak Putri Nabilah nih, silakan. Oke, kalau dari aku, overall manfaatkan kampus merdeka sebaik mungkin sih teman-teman, terutama ISMA ya. Kalau kalian bingung mulai dari mana, mulai aja dari kalian mulai belajar bahasa Inggris, mulai ambil tes bahasa Inggris. Karena emang itu yang paling berat dan itu yang kunci pertama kalian bisa lolos atau ikut bisa keluar negeri kemanapun. Jadi belajar bahasa Inggris teman-teman kayak gitu sih. Terus overall tetap semangat untuk ikut apapun kegiatan kampus merdeka. Aku percaya kayak ini kegiatan yang positif banget dan bisa ningkatin value added kalian. Oh ya, buat kalau kalian mau tanya-tanya seputar ISMA atau seputar tes bahasa Inggris bisa reach aku di Instagram atau di email ya teman-teman. Aku tadi lihat banyak pertanyaan belum kejawab, kayak sayang sekali kalian udah nanya gitu. Oke, mungkin dari aku itu. Oke, terima kasih banyak Kak Putri Nabila. Terakhir nih dari Kak Jessica Sembiring nih untuk close statement-nya. Silahkan Kak. Oke, kalau dari aku jangan pernah membatasin ruang gerak kalian teman-teman. Kalian masih muda, eksplor apapun yang kalian mau. Masalah dekan, masalah kaprodi itu bisa diselesaikan dengan komunikasi dua arah. Jadi aku sangat-sangat menganjurkan teman-teman sekalian berani untuk speak up, berani untuk eksplor hal baru. Karena muda itu, tua itu memang ada, tapi muda itu dan berimpact itu adalah pilihan teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman juga tadi aku masih banyak baca, tadi ada yang belum pengen tahu gimana sih cara masuk Kompas, gimana sih rekrutmen di Kompas Kak, terus gimana sih portofolio yang bagus. Nah ini aku ada ini, teman-teman boleh langsung connect ke aku di LinkedIn dan juga di Instagram aku, boleh aku feel free banget untuk jawab semua pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sekiranya belum bisa dijawab di Zoom kita pada sore hari ini. Mungkin sekian dari aku Kak Hasan. Sampai jumpa. Oke, tetap semangat nih kata Kak Jessica nih. Terima kasih banyak Kak Jessica Sembiring nih. Mungkin Kak Anita Humaida sama Kak Anita Firdaus bisa juga nih dikirimkan di sini biar teman-teman bisa ini ya, bisa tanya lebih banyak lagi kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan yang masih belum bisa kita jawab karena waktu juga yang sudah memisahkan kita gitu ya hari ini. Nah, saya selaku moderator beserta seluruh panitia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya khususnya kepada narasumber-narasumber kita pada hari ini, Kak Anita Firdaus, Kak Anita Humaida, Kak Putri Nabila, Kak Jessica Sembiring. Makasih banyak ilmunya dan skill dan ilmu yang banyak banget ya didapatkan oleh kita semua hari ini. Nah, mohon maaf juga bila terdapat sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman sekalian, baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.